Shalom. Shalom untuk yang menonton live streaming dimanapun berada. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani, pasal yang ke-13 ayat 5 sampai 6. Mari yang Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, firman Tuhan ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Apa yang kita hadapi saat-saat ini adalah pandemi ya. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara kasih ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, Bapak Ibu Saudara kekasih. Saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini dalam keadaan pandemi saat ini, dunia semakin mengerikan dan sangat menakutkan Bapak Ibu. Kalau saudara berpikir, kata firman Tuhan, jangan engkau menjadi hamba uang. Ya. Dan juga Tuhan menjamin kepada kita setiap orang percaya, ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ingat saudara ya, tapi Bapak Ibu yang saudara yang kasihi, pada hari-hari ini banyak dari segi semua yang ditakutkan oleh manusia. Takut tertular oleh virus COVID-19, takut kehilangan nyawa, ya, takut kehilangan uang, harta benda dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya akan ingin bersama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Terutama yang ada padamu sekarang, apa saudara? Terutama yang ada padamu sekarang adalah uang. Ya, siapa yang enggak punya uang, enggak bawa uang? Ya, saya rasa semua baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada nonton live streaming dimanapun saudara berada pasti memiliki uang. Ya, nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar untuk puas dengan uang yang kita miliki? Ya, Bapak Ibu saya kasih, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berusaha hidup dengan apa adanya. Bukan menginginkan jauh lebih banyak. Kita menuntut uang yang ada kita miliki itu. Ya, kita belajar dengan puas dengan uang yang kita miliki saat ini. Yang Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya. Amin. Bahkan kita menjadi puas ketika menyadari bahwa Allah sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Tadi saudara lihat ya ayatnya, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Ya, ada slogan yang mengatakan demikian saudara. Ya, dengar saudara ya. Saudara boleh percaya atau boleh tidak. Ya, ada dua hal yang paling ditakuti manusia. Tuhan renungkan ya sebentar ini ya. Uang kita belum habis, tapi kita sudah mati. Ya. Uang kita sudah habis, tapi kita belum mati. Saya ulangi ya. Uang kita belum habis, tapi kita sudah mati. Ya. Uang kita sudah habis, tapi kita belum mati. Padahal uang tidak dibawa mati.
tapi hidup tidak punya uang, rasanya mau mati. Betul ya? Bapak Ibu mengerti ya? Paham ya tentang ini ya? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada dengan uang yang saudara dipercayakan Tuhan uang itu kepada saudara. Ya, saudara harus dapat mengendalikan uang. Bukan sebaliknya saudara dikendalikan oleh uang. Jangan sampai uang menjadi tuan saudara, tetapi pakailah uang untuk memuliakan Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saudara dapat mencukupkan diri dengan uang yang sudah Tuhan percayakan? Ini sangat penting bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana ya cara saudara dapat mencukupkan diri dengan uang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua? Ya, mari kita langsung ke dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang 9. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ya. Kita renungkan ayat ini saudara. Bagaimana cara saudara dapat mencukupkan diri dengan uang yang sudah Tuhan percayakan. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan supaya membuat kita harus dapat menguasai uang dengan bijak saudara ya. Dengan tidak menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting. Terutama hanya sekedar memuaskan keinginan kita. Kadang-kadang kita memperkenalkan uang itu, kita tidak tahu apa ini yang dinamakan kebutuhan, apa ini yang dinamakan keinginan. Kita tidak bisa ya membedakan hal itu. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pakailah uang itu dengan bijak. Dengan tidak menghambar-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting. Terutama hanya sekedar memuaskan keinginan kita. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 ya. Sebentar ya. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ingat saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu saudara pergunakan uang itu dengan sebaik, dengan bijak ya. Jangan saudara bisa membedakan. Bukan maaf saya bicara. Bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang menjadi kebutuhan ya. Harus waspada. Tetapi sebaliknya harus dengan hati-hati dan penuh dengan pertimbangan saudara. Karena uang dapat dipergunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Bahkan uang dapat menjadi tuan saudara yang keras dan penuh tipu daya. Hati-hati saudara. Ya. Sehingga mempengaruhi iman dan ketaatan saudara kepada Tuhan Yesus. Ini sangat berbahaya. Ketika uang itu menjadi tuan saudara, dia akan menjadi tuan yang keras dan penuh tipu daya. Sehingga dapat mempengaruhi iman kita dan ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan mengikatkan dirimu atau menggantungkan hidupmu kepada mamon. Yang saya maksud di sini, mamon selain uang, saudara. Ini juga segala sesuatu yang saudara anggap melebihi dari Tuhan Yesus yang saudara percayai. Saya katakan di atas mimbar ini, saudara stop dan bertobatlah. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya. Selanjutnya, tidak ada uang sebanyak apapun yang bisa memberikan jaminan saudara. Ya. Yang terutama jaminan kesehatan saat ini. Saudara ada uang, ya. Tapi tidak ada yang dibeli. Semua alat-alat medis habis. Tidak ada gunanya. Betul? Saudara? Tetapi hanya Yesus Kristus
yang sanggup memberikan jaminan kesehatan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan. Hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan damai sejahtera. Dan terlebih-lebih jaminan akan keselamatan bagi kita. Haleluya. Ini penting saudara, kita harus miliki itu. Ingat saudara, kasih dalam Tuhan. Uang saudara milik Allah. Bukan milik saudara dan saya. Saudara hanyalah pengelola, bukan pemilik. Jadi ketika uang saudara masih ada, ini ya, tadi firman Tuhan yang berkaitan ini, saudara harus perhatikan dengan baik-baik ini. Ya, ketika saudara masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, dan itu juga uang saudara masih ada, artinya uang saudara masih bisa menolong saudara, jangan saudara memikirkan diri sendiri. Hendaklah pergunakan uangmu itu untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Dan menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ulangi ya. Ketika saudara masih diberi kesempatan Tuhan hidup, berarti saudara juga bisa mempergunakan uangmu, bukan untuk kepentingan akan keperluan dirimu sendiri, tapi pakailah uang itu untuk menolong orang di dalam segala keperluannya, atau saudara bisa menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus melalui diri saudara. Amin. Amin. Dengan uang saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya, apalagi hal-hal seperti pandemi seperti ini. Banyak orang membutuhkan pertolongan dari saudara dan saya. Ingat saudara, uang itu bukan segala-galanya. Uang itu milik Allah. Bukan milik kita. Uang itu kita pakai untuk mengelola uang milik Allah. Bukan kita sebagai pemiliknya. Oleh sebab itu apabila ada kesempatan, uang itu bisa kita pakai untuk menolong orang, untuk menemukan Tuhan Yesus melalui diri saudara, bukan untuk memperoleh sorga. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ada banyak anggapan yang sering kita mendengar menyeleweng ya tentang mengenai kalau kita memberi pertolongan orang, kita mengasihi orang, itu kita berarti bisa masuk dalam kerajaan sorga. Bukan Bapak Ibu saudara kasih. Ya, kita masuk ke dalam sorga bukan melakukan kita perbuatan baik kita. Tetapi itu semata-mata kita selamat, kita bisa sampai ke sorga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ketika saudara percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara mendapat jaminan tempat yang tepat, jaminan hidup kekal di dalam sorga. Amin. Jangan saudara berprinsip bahwa kita memberikan orang segala pertolongan dengan mengasihi orang, berarti saudara bisa memperoleh sorga. No. Ya, sorga bisa kita terima, kita bisa ada di sana karena kita percaya Yesus dan menerima Yesus. Amin. Dari ayat yang kita baca, ayat yang pertama tadi, artinya dengan uang kita bisa pergunakan mamon itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saudara, di dalam Injil Lukas 16 ayat 10 sampai 11, ya. Bagaimana cara saudara dapat mencukupkan diri dengan uang yang sudah Tuhan percayakan? Yang kedua, kita, saudara dan saya harus dapat dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Baik dengan jumlah uang yang sedikit sekalipun, apalagi dengan jumlah uang yang banyak, yang besar. Baik yang saudara dapat dari hasil usaha, dari hasil pekerjaanmu, atau dari manapun saudara menerima uang itu, ya, apapun yang saudara dapatkan, Tuhan menginginkan pada pagi hari ini dengan jujur. Amin. Kita menerima uang, kita mendapat uang. Ya, kita
harus dapat dipercaya oleh Tuhan dengan jujur. Amin. Amin, saudara. Sekalipun dimulai dari hal-hal kecil, saudara. Terlebih dahulu, tapi kita sadari bersama. Seringkali kita lebih mudah mengabaikan dan menyepelekan perkara akan hal-hal yang kecil, saudara. Aduh, ini kalau urusan uang kecil enggak apa-apa, Pak. Uang besar yang dikatakan bisa berdosa. Tapi uang kecil tidak. Tidak, sama aja ya. Tuhan menginginkan satu hidup yang penuh dengan kejujuran. Amin. Padahal kekayaan sorga jauh lebih berharga daripada kekayaan yang ada di dunia. Saya mengingatkan kembali kepada saudara bahwa uangmu itu milik Allah. Apa yang menjadi bagian Allah, milik Allah, kita kembalikan sebagai hak Allah. Amin. Saudara tentunya sudah tahu ayat-ayatnya ya. Saya tidak perlu menerangkan. Ya. Apabila uang ini adalah milik Allah, apa yang menjadi bagian milik Allah kita kembalikan sebagai hak Allah. Sisanya kita bisa kelola dengan jujur melalui cara memelihara integritas kita dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal. Bukan bicara soal uang saja. Bicara apa saja. Kejujuranmu di dalam perkataan, perbuatanmu. Itu harus engkau pelihara. Milikilah integritas itu di dalam segala hal. Sehingga saudara dan saya dapat dikategorikan sebagai orang-orang Kristen yang cocok atau sesuai untuk mengurus kekayaan yang luar biasa dari Allah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau jujur, ketika engkau memiliki integritas dalam hidupmu, ketika kau diperhadapkan dengan uang sejumlah kecil maupun terlebih dalam jumlah yang besar, tetapi engkau selalu berjalan dengan jujur, berarti saudara termasuk atau dikategorikan sebagai orang-orang Kristen yang cocok atau sesuai untuk mengurus kekayaan yang luar biasa dari Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, saatnya kita menuju kepada pertanyaan terakhir. Ya, saya tahu Bapak Ibu saudara kasih, mungkin dalam hal ini, khotbah pagi hari ini mungkin tidak lagi menyenangkan hati Bapak Ibu. Ya, ini banyak soal masalah pergumulan hidup, Pak. Bukan bicara soal uang. Ya. Semua pergumulan hidup itu selalu pakai uang. Kalau saudara percaya atau tidak yang saya katakan tadi, selalu tujuannya ke situ. Tetapi dengan hal terjadi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang itu menahan dengan segala apa yang dia miliki. Saya lebih aman seperti ini, Pak, kalau memiliki uang. Tadi saya sudah perkatakan slogan yang saya katakan tadi mulai dari awal, saudara bisa mencermati hal itu. Memang kita perlu uang. Tanpa uang kita rasanya mau mati. Tapi kalau kita hidup dengan uang dan uang itu sebagai tuan saudara, itu sangat berbahaya. Amin. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar akan firman Tuhan ini. Ya, oleh sebab itu yang pertama tadi saudara ingat, dengan uang yang mamon kita yang tidak jujur itu kita bisa gunakan. Sewaktu kita ada kesempatan hidup diberikan Tuhan, kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa dipercaya oleh Tuhan dalam keadaan apapun juga, dalam bidang apapun juga, ketika kita jujur dan memiliki integritas di dalam hidup kita, sehingga kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara hal-hal yang besar yang dari Tuhan percayakan kita. Amin. Nah, sekarang menuju pertanyaan terakhir Bapak Ibu saudara kasih. Dengar ya Bapak Ibu saudara kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir. Apakah saudara menemukan kepuasan yang sesungguhnya dengan segala yang saudara miliki saat ini, di dalam segala keadaan yang saudara alami hari-hari ini? Ya, ingat ya saudara ya, pertanyaan saya ya.
Apakah saudara menemukan kepuasan yang sesungguhnya? Dengan segala yang saudara miliki saat ini, saya tidak mengukur banyak dan kecilnya uang saudara. Tetapi yang saudara dipercaya Tuhan dengan uang yang saudara miliki. Apakah saudara sudah merasa puas? Dengan kepuasan yang sesungguhnya? Ya, dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, yang saudara alami hari-hari ini. Itu semua jawabannya ada di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di mana Rasul Paulus mengalami hal itu, dia berkata kepada jemaat di Filipi dengan perkataan banyak di situ ya. Ya, kita bisa baca di dalam hal ini ya. Saudara perhatikan ayat ini. Ini pernah disampaikan oleh Bapak Gembala ya tempat ini. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ini kata-kata Rasul Paulus. Ya, saudara cermati kata-kata Rasul Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu huruf besar D-nya, Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bagaimana cara kita menghadapi situasi yang saat ini? Dengan uang yang saudara percaya, uang dipercayakan Tuhan untuk saudara miliki ini. Bisa saudara puas? Ya, dengan sungguh-sungguh? Dan bisa kau gunakan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan Allah, tergantung dari sudut pandang saudara masing-masing. Ya, itu tergantung dari sudut pandang saudara masing-masing. Ya, yaitu tergantung siapa dulu yang saudara prioritaskan dengan benar dalam hidup ini. Ya, ingat ini, saya katakan demikian. Tergantung dari sudut pandang saudara masing-masing orang percaya. Ya. Tergantung siapa dulu. Ya, dengarkan. Yang saudara prioritaskan dengan benar dalam hidup ini. Apakah kuasa Yesus atau segala yang saudara miliki? Kenyataannya banyak orang Kristen melihat sesuatu hal itu dengan mata jasmaninya, ingin kenyataannya. Itu kebanyakan, baik orang dunia maupun orang percaya Yesus. Ya. Tapi Tuhan minta kita harus melihat di dalam sudut pandang mata rohani kita. Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sering melihat kalau uang sedikit seperti ini mungkin tidak cukup. Kan begitu ya. Kalau saya berikan kembali kepada orang lain tambah habis. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan lebih dahulu. Ya, kita melihat, kita memprioritaskan dengan benar di dalam kuasa Yesus, bukan dengan segala yang kita miliki, berarti saudara berjalan sesuai sudut pandang Allah. Maka saudara mampu dan hanya fokus pada apa yang seharusnya saudara lakukan. Bukan pada apa menurut kita harus miliki. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara berjalan menurut sudut pandang Allah, maka saudara mampu hanya fokus pada apa yang seharusnya saudara lakukan. Bukan pada apa menurut kita harus miliki. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus percaya kepada kuasa Yesus. Kita harus percaya dengan kuasa Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di luar nalar dan kemampuan kita. Amin. Dan Rasul Paulus berkata, ya, yang tadi yang saudara
baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau saudara itu miliki dan saudara fokus pada kuasa Yesus terlebih dahulu, maka saudara dapat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terlebih dahulu. Bukan menurut sudut pandang manusia. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi khawatir. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah dengan kuasa Yesus itu, berarti saudara mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan janji Allah akan digenapi di dalam kuasanya yang sanggup menyediakan segala kebutuhan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Bapak Ibu saudara, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pandanglah segala masalah persoalanmu. Apapun yang ada, yang saudara miliki saat ini. Yang sudah Tuhan percayakan. Pergunakan dengan benar. Ya, uang yang saudara miliki itu untuk memuliakan Tuhan. Percayakan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Dengan kehidupan yang jujur. Sehingga engkau layak untuk bisa mengelola uang milik Allah. Amin. Dan pada saat ini juga saya percaya sudut pandang yang Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan, kita juga harus juga mengikutinya. Karena kita melihat sudut pandang Allah dengan kuasa Yesus Kristus. Sehingga kita pagi hari ini menerima kekuatan dari Yesus sendiri. Dan bahkan menerima janji-janji Allah digenapi di dalam kuasa Yesus itu. Apa janjinya? Apa kuasanya? Kita buka ayat terakhir di dalam Filipi 4 ayat yang 19. Haleluya. Kita berkata bersama-sama pada pagi hari ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulan khotbah saya pagi hari ini, kasih Allah. Ya, percayakan hidupmu pada kasih Allah dan kuasa Allah. Artinya, kasih Allah dibuktikan di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu bukti kasih Allah. Tapi ketika saudara menerima kasih Allah, itu akan terjadi juga penggenapan janji Allah. Yaitu kuasa Allah terbukti di dalam Filipi 4 ayat yang 19. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala keperluanku Tuhan akan mencukupkan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan adanya pagi hari ini, kita terus masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya ada kasih Allah dan kuasa Allah yang sangat terbukti dalam hari-hari ini. Memelihara kita, menjaga kita, bahkan memberikan pengarahan kepada kita. Jalan yang benar untuk kita mencapai di dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, kita pegang Yesus. Jangan lepaskan Yesus, percaya Yesus. Dan kita boleh juga menerima kuasa Yesus. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Beri kemuliaan Tuhan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.